Jadi ini adalah pertemuan pertama. Kalian tahu tanggal 5 kita tidak ketemu? Tahu. Iya, gara-gara virus ya, semua Tahu kok. jaga kesehatan semua ya. Oke, sama-sama. Kita mulai dari yang pertama itu pengertian dasar bisnis, kewirausahaan, dan lingkungan bisnis modul pertama. Kegiatan belajar 1. Pengertian dan ruang lingkup bisnis. Ada yang tahu apa itu bisnis? Saya, Bu. Siapa? Oke. Bisnis. Nia. Iya, Nia. Bisnis adalah sebuah organisasi yang memproduksi atau menjual barang atau jasa untuk mendapatkan laba. Oke, ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Ada yang punya bisnis di sini? Bisnis online misalnya? Ada, Bu, ada lagi. Boleh saya lagi, Kak? Boleh, boleh. Kalau secara teori, bisnis adalah usaha menjual barang atau jasa yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang, atau organisasi kepada masyarakat dengan tujuan utama adalah untuk memperoleh keuntungan atau profit. Oke. Kalau saya tanya, itu pedagang kaki lima itu termasuk bisnis apa enggak? Kenapa, Bu? Pedagang kaki lima. Wirausaha. Termasuk, Bu. Termasuk? Perorangan. Ya, wirausaha kan perorangan. Ya, benar. Ada yang lain pendapatnya? Saya, Bu. Ya, Siti. Intinya bisnis itu sebagai perdagangan jual beli yang menghasilkan untung dan rugi. Oke, menghasilkan untung jual beli. Apa yang dijual, apa yang dibeli? Jual beli apa? Bisa barang, bisa jasa. Kalau jasa contohnya apa? Kayak kalau jasa kayak misalnya Gojek, Bu. Gojek. Pendidikan, apalagi? Kesehatan. Follower, Bu. Kenapa? Siapa yang ngomong tadi? Kita buat bikin follower, Bu. Bikin buat follower. Iya, bener. Iya, bener anak. Iya. Iya, bisnis kekinian banget itu ya. Bu, boleh tambahin nggak? Boleh. Bebas berpendapat ya. Saya setuju. Menurut saya bisnis itu adalah kita menyediakan sebuah produk atau jasa. Bisa berupa kita pengen untuk namanya keuntungan, dan bisa juga keuntungan itu bukan untuk menjadi dasar utama. Bisa juga keuntungan itu jadi kita mencari keuntungan, tapi ada juga bisnis itu keuntungan itu nggak jadi namanya dasar utama. Kayak misalnya kayak koperasi itu kan keuntungan bukan dasar utama, tapi tujuan utamanya dia menyediakan sebuah produk untuk orang. Iya, yang dikatakan Suci tadi benar ya. Dia untuk memperoleh keuntungan, tetapi ada kalanya tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan. Seperti yang tadi kalian katakan, bisa jadi dia jasa, seperti itu kan. Tadi pendidikan, kesehatan, seperti rumah sakit, seperti itu, seperti tadi yang kalian jelaskan, koperasi, gitu-gitu. Benar-benar semua. Berarti saya bisa simpulkan kalian mengerti ya bisnis itu apa dan tahu. Terus kenapa kita harus mempelajari bisnis? Ayo, kenapa? Saya. Siapa itu saya? Nia. Oke, Nia. Oke, karena mengapa harus belajar bisnis? Karena banyak keuntungannya, Bu, yang diperoleh untuk belajar bisnis. Terus juga untuk menjadi alternatif kita dalam hal pemenuhan ekonomi.
ada yang berpendapat lain, contohnya apa? Oke. Contohnya kita di sini misalkan kerja ya Bu ya, selain kerja kita kan kuliah, terus juga kebutuhan kita di sini lebih ini lagi lebih banyak lagi, terus belum kita harus ngirim ke Indo. Nah dengan adanya pembelajaran tentang bisnis, kita bisa mencari celah untuk bisa menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya bisa aja bisnis secara online atau apa gitu. Oke. Benar sekali apa yang dikatakan ya. Ada yang mau menambahkan ide atau pendapatnya lagi? Boleh, kita diskusi. Bu. Boleh. Malam Bu, saya Irfan Bu. Malam Irfan. Jadi yang orang yang punya bisnis itu harus punya keberanian. Oh, keberanian macam apa itu? Iya. Karena bisnis itu tidak mudah, tidak lihat dari segi untungnya saja. Bisa jadi kita antar ke depannya gimana, harus memikirkan panjang gitu. Ya, benar sekali. Jadi ada tantangannya, ada hukumnya. Ya. Oke, ada lagi yang mau menambahkan? Saya Bu. Iya, benar. Dita. Siapa? Ya udah. Oh, Dita. Dita. Ya. Saya Dita Bu. Karena dengan belajar bisnis kita akan mengetahui peluang usaha yang ada dan bisa digunakan ketika kita sudah dewasa dalam kegiatan yang menguntungkan dan tidak mudah kita dirugikan. Benar sekali. Kalian pintar-pintar semuanya ya. Oke, ada lagi? Tadi siapa tadi yang mau ngomong? Saya Bu. Uus Bu. Uus. Loh, Uus kamu nggak di TV yang ngelawak? Oh, enggak. Bercanda. Bercanda. Biar nggak ngantuk. Saya cantik Bu. Iya, nggak apa. Iya, lanjutkan Uus. Iya. Saya cuma mau menambahkan aja Bu. Iya. Kalau di sini tuh bisnis juga mempunyai 4 konsep gitu aja. Ada konsep strategi inti kayak contohnya visi dan misi. Terus daya strategi. Terus perantara pelanggan dan jaringan nilai gitu. Oke, yang kalian benarkan itu. Saya boleh nambahkan lagi Bu? Boleh Tia, boleh sekali. Silakan. Saya Tia. Dan menurut saya bisnis itu bisa membuka kesempatan untuk kita mendapatkan penghasilan tambahan. Yang artinya kita nggak selamanya jadi pesuruh orang atau jadi karyawan. Kalau kita bisnis, kita bisa membuka usaha sendiri. Ya, benar sekali. Ini berkaitan juga sama pertanyaan yang di sebelahnya, bisnis sendiri atau mengikuti orang lain. Sebelum saya jelaskan, ada lagi yang mau nambahkan? Ada yang mau nambahkan lagi? Saya Bu izin menambahkan. Iya, Jaini. Saya izin menambahkan pernyataan dari Kakak Irfanji. Ya. Masalah bisnis mengajarkan tentang keberanian Bu ya. Ya. Itu sangatlah betul. Terkadang seperti ini, maksudnya gini loh. Dalam untuk keberanian itu kan kadang-kadang seorang bisnis itu kan harus mengambil keputusan yang penuh dengan resiko. Nah, terkadang kan misalkan ada situasi seperti ini harus bagaimana. Nah, karena kan saking banyaknya resiko atau ujian-ujian yang ada di lapangan, jadi menjadikan pribadi seorang wirausaha menjadi lebih tangguh. Terus salah satu poinnya Bu. Ya. Udah cukup Bu. Oke, terima kasih semua yang sudah mengutarakan pendapat. Jadi semua yang kalian katakan itu tadi benar. Seperti itu. Jadi bisnis itu
untuk melayani kebutuhan pelanggan melalui pemiliknya untuk mendapatkan keuntungan. Tapi keuntungan juga bukan jadi tujuan utama kalau untuk perusahaan jasa misalnya tadi yang sudah saya jelaskan. Terus kenapa kita harus mempelajari bisnis? Tadi kalian juga sudah jelaskan, itu untuk membentuk kita, mengembangkan keahlian kita. Jadi kalau kita punya bakat bisnis, jadi kita lebih tahu tuh, oh apa sih tantangannya, apa sih hukumnya, apa sih kerugian dan mungkin keuntungan apa yang kita dapat dari bisnis. Kira-kira bisnis apa yang cocok sama sama kita. Misalnya gini, dia pandai berjualan. Mungkin dia buka jasa tadi followers gitu. Jadi dia dari bisnis itu dia belajar oh cara berjualan yang tepat ini apa gitu. Mungkin endorse atau apa dan lain-lain dari bisnis itu kita bisa mempersiapkan diri kita seperti itu. Jadi mempersiapkan diri kita untuk kita mau buka bisnis sendiri atau ikut orang lain. Kira-kira bisnis seperti apa nih yang kita mau buat atau bisnis seperti apa yang mau kita ikutin. Perusahaan apa yang mau kita ikutin seperti itu. Yang kalian katakan tadi benar semua. Oke, jadi ini tadi sudah kita jelaskan. Sudah kalian jelaskan juga. Terus selanjutnya, indikator keberhasilan bisnis. Indikator keberhasilan bisnis. Jadi yang pertama itu kinerja keuangan. Kita harus, sebelum kita mau memulai bisnis, kita harus memikirkan dulu, kira-kira untung apa rugi, kira-kira labanya berapa, terus kita mau menghasilkan berapa produk, misalnya kita mau jualan online nih, kira-kira kita mau jual berapa baju untuk kita menghasilkan keuntungan, berapa modalnya, berapa yang harus kita jual, seperti itu. Terus kebutuhan pelanggan. Jangan misalnya kalian jualan pisang goreng, misalnya nih kalian mau buka bisnis pisang goreng, ternyata di tempat kalian udah 5 orang dong yang jualan pisang goreng. Kan gak mungkin kalian jualan pisang goreng lagi. Nah, kalian cari tahu nih kira-kira apa yang menjadi kebutuhan orang-orang itu. Oh, karena banyak yang penjual pisang goreng, gimana kalau aku jualan alat-alat yang dibutuhkan untuk pisang goreng, misalnya minyaknya atau apa, warung-warung yang untuk jual beli biar untuk jual bahan makanan membuat pisang goreng, misalnya seperti itu. Terus yang ketiga, kualitas produk dan jasa. Gimana nih kualitasnya? Bagus apa enggak? Seperti itu. Kemasannya menarik apa enggak? Saya mau tanya, kalian kalau misalnya beli sesuatu, misalnya kita sebut saja makanan ringan kayak snack. Biasanya kalian beli produknya berdasarkan apa? Kemasannya. Apalagi? Gambarnya, Bu. Gambarnya. Kualitas bahannya, kualitas bahannya. Kualitas bahannya. Kalau bahan-bahan Satu. Kualitas. Itu. Kalau misalkan mau beli makanan Natal, kita lihat dulu dari bahannya, terbuat dari apa, terus alat-alatnya. Iya, jadi kalau aman tidaknya untuk dikonsumsi. Iya, benar. Bahaya bagi kita. Iya, benar sekali. Jadi kadang kalau kita lihat produk kalau udah nggak menarik gitu kan, jadi kita nggak mau beli. Terus juga kita lihat kan kualitasnya, expirednya, kira-kira kapan expirednya, terus aman nggak dikonsumsi ibu hamil, terus halal tidak, kita pasti lihat-lihat seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat itu tidak halal, kita bisa pertimbangkan, oh kira-kira tidak dibeli gitu. Jadi itu juga salah satu indikator keberhasilan bisnis kita berhasil apa tidak. Terus yang keempat, inovasi dan kreativitas. Seperti yang saya katakan tadi gitu. Misalnya sekarang bisnis apa kira-kira yang orang-orang tergila-gila banget?
tergila-gila banget itu apa ya? Yang kira-kira lagi booming, lagi apa? Kredit handphone, Bu. Kredit handphone. Online jualan masker. Jalan iya. Jualan masker. Jual Sanitizer, Bu. hand Itu pemutih, biasanya pemutih. Bahan happy. Skincare, Bu. skincare. Bu. Baru. Masker, Bu. Masker. Sekarang lagi di Bu. Oh iya, Jansen sekarang. How? Jansen. Salah satu bisnis yang enggak ada maksudnya yang kayak berkembang terus menerus dari zaman ke zaman itu bisnis handphone. Dia selalu mengeluarkan inovasi dan kreativitas. Inovasi apa terbaru dari handphone yang kalian tahu? Yang paling terbaru? Keluar baru. Inovasinya? iPhone. Ya, inovasi apa yang diciptakan iPhone terbaru? Kecanggihannya, kameranya, Bu. Kameranya, Fiturnya. fiturnya. Yang menarik. Oke. Kalian pernah dengar? Oke, penampilannya ya. Kalian pernah jaringannya kebanyakan suara. Iya, yang enggak ngomong, matikan dong suaranya. Suci udah. Siti, Tia, matikan yuk. Iya, matikan ya. Nanti kalau ngomong baru Rosia, Riza, matikan speaker. Oke. Jadi sekarang teknologi inovasi yang menurut saya bagus lumayan, karena kan sekarang handphone tuh dari kamera 1 ke kamera 2 ke kamera 3 itu udah kayak ya biasa aja gitu. Internalnya dari 125 ke 250. Yang paling terbaru adalah dua handphone dijadikan satu. Ada yang tahu handphone apa? iPhone. Samsung Galaxy Samsung Galaxy apa? Fit. Hampir Samsung, tapi bukan Galaxy Fit, hampir. Huawei, Bu. Huawei. Saya nggak tahu ya Huawei berapa. Tapi yang baru kayaknya ini. iya ya. Ada Huawei itu depan belakang bisa dipakai. Oh, yang Huawei depan belakang. Mungkin Huawei juga. Jadi ini yang saya Samsung apa? Samsung apa? Galaxy Fold. Iya, Galaxy Fold. Saya sangat sangat tertarik dengan inovasinya Samsung Galaxy Fold. Jadi itu seperti Nokia zaman dulu bentuknya. Kalau dilipat gitu jadinya digabungkan. Jadi itu seperti dua handphone yang dijadikan satu. Nah, menariknya garisnya nggak ada. Garis tengah untuk pemisah jadi dua itu tidak kelihatan kalau kita lihat kayak secara kasat mata gitu. Jadi itu salah satu contoh organisasi pembelajar. Artinya apa? Tidak hanya beradaptasi, melainkan selalu berkreasi, mencari cara baru dan lebih baik memenuhi kebutuhan karyawan atau konsumen. Jadi itu katanya Galaxy Fold itu gampang dan enak digunakan untuk konten kreator. Jadi kan sekarang banyak YouTuber kan. Jadi kalau ngedit katanya itu lebih gampang pakai itu. Karena dibilang kecil kayak handphone, iya, dibilang kayak iPad juga hampir-hampir kayak iPad gitu. Jadi kayak fleksibel dibawa kemana-mana. Terus yang terakhir komitmen karyawan. Jadi saya mau tanya, kalau kalian kerja di perusahaan terus perusahaannya itu sangat tidak kondusif atau tidak enak gitu untuk bekerja, bosnya
mukanya marah-marah terus juga tidak ada standar kerja yang jelas, pasti karyawan juga malas kerja dan tidak ada komitmen. Dan jika tidak ada karyawan yang bekerja di perusahaan itu, perusahaan tidak akan berhasil. Jadi karyawan juga salah satu indikator keberhasilan dari suatu bisnis. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada ya. Jadi kalau salah satu dari 1, 2, 3, 4, 5 ini atau salah 2 dari 5 ini tidak berjalan dengan baik, nah bisa dipertanyakan perusahaannya. Kadang-kadang perusahaan itu bisa tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil. Ya gara-gara mungkin salah satu atau salah 2 atau salah 3 atau semua faktor ini semua tidak memenuhi di perusahaan tersebut. Oke, tujuan bisnis. Tadi kita sudah berbicara ini. Terus jenis bisnis. Sistem perekonomian, sistem ekonomi. Ada yang tahu sistem ekonomi itu apa? Sistem ekonomi. Ada yang tahu? Wah, buruan beli. Halo Suci, buruan beli. Harga Samsungnya 30 juta. Halo Bu. Iya, sistem ekonomi. Menurut saya sistem ekonomi merupakan cara menghadapi masalah dalam perekonomian negara. Oke, terima kasih Tia. Ada lagi? Ada Bu. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi. Oke, benar sekali. Ada lagi? Bu. Ya, Uus. Saya Bu. Ya, Uus. Cuma mau menambahkan, setiap negara memiliki sistem ekonomi. Iya, benar sekali. Berbeda-beda. Benar sekali. Tergantung dari situasi dan kondisi yang sedang terjadi pada negaranya. Oke. Benar sekali. Ada lagi? Ibu, sistem ekonomi juga mempunyai pengertian adalah suatu sistem yang dipakai oleh sebuah negara, baik itu pemerintah maupun swasta untuk mengelola sebuah aktivitas perekonomian di masyarakat. Suatu sistem perekonomian harus berlandaskan prinsip tertentu tentang kesejahteraan dan kemakmuran secara sejarah. Oke, terima kasih Rosia. Oke, itu ada saran dari Jaini satu-satu ya kalau mau berbicara. Oke. Nggak apa-apa sih, mungkin karena masih baru-baru kan, nanti juga akan terbiasa kok satu-satu, nggak apa-apa. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Tapi jangan dikurangi ya. Ada yang mau menambahkan? Mungkin saya Bu. Ya, Irfan. Jadi negara itu harus bisa mengatur perekonomiannya, entah itu negara manapun. Misalnya kayak Indonesia kan masih terpaku dari produk-produk dari luar, terutama kan dari Cina. Nah itu kita harus bisa dari melihat apa yang kurang dari Indonesia. Kalau misalnya sandal jepit kalau belum madein Cina atau madein luar negeri pasti nggak bakal dibeli, walaupun tetap aja bikinnya di Indonesia. Oke, benar sekali. Jadi yang kalian jelaskan itu tadi semuanya benar. Setiap negara itu pasti punya sistem perekonomian. Kenapa? Biar tahu mengatur keuangan negaranya. Karena setiap negara itu kalau tidak mempunyai sistem keuangan, ayo, kenapa? Kalau saya tanya aja nih, kalau suatu negara tidak punya sistem perekonomian, kira-kira apa yang terjadi?
Sebelum saya jelaskan, kira-kira kalau suatu negara tidak punya sistem keuangan atau sistem perekonomian, kira-kira apa yang terjadi di negara tersebut? Satu-satu. Saya, Bu. Oke. Bakaran amburadul. Amburadul itu yang seperti apa? Tumpang tinggi lah, Bu. Tumpang tindih. Oke. Ada yang lain? Satu-satu. Saya, Bu. Iya, silakan. Akan terjadi krisis ekonomi, Bu. Krisis ekonomi. Kenapa terjadi krisis ekonomi? Karena perekonomian di masyarakatnya tuh nggak teratur gitu loh. Oke. Ada lagi? Karena nggak seimbang, Bu. Apanya yang nggak seimbang, Yuni? Apanya yang nggak seimbang? Antara produk impor sama ekspor. Oke. Tidak seimbang. Berarti karena Jadi tidak. harus. Oke, saya ngerti. Karena nggak seimbang karena antara produk ekspor sama itu. Oke. Ada lagi? Mungkin saya, Bu. Iya, Irfan dulu, Irfan. Kusaini. Siapa? Saya Bu, mungkin ya tidak ada kerjasama antara individu sama masyarakat kalau nggak ada sistem. Irfan? Ya, Bu. Mungkin kalau di sekarang kalau nggak ada sistem perekonomian, nah, mungkin akan kembali lagi ke masa lampau, yaitu dengan sistem barter. Oke, barter. Menarik sekali pendapatnya ya. Oke, ada lagi? Saya, Bu, Jaini. Ya, Jaini. Izin jawab, Bu. Iya. Setiap negara itu kan pastinya kan menginginkan kemajuan dan kesejahteraan negaranya, Bu, ya, benar nggak? Benar. Nah, misalkan dalam kegiatan perekonomian nih, itu kan pastinya kan harus mengatur atau ada yang dapat mengatur dan menjalankan proses kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu kayak misalkan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi. Nah, kalau misalkan suatu negara tidak ada misalkan tidak ada sistem perekonomiannya, ya otomatis ekonomi akan terbengkalai. Cukup, Bu. Oke, benar. Ada lagi? Iya. Mungkin sistem pemerataan pendapatan tidak merata, sulit mencapai rata-rata. Oke. Menarik sekali. Kenapa sistem pendapatan bisa tidak merata kalau tidak ada sistem ekonomi? Ayo. Karena dari individunya itu akan mementingkan laba. Oke. Atau karena laba mereka menjadi menaikkan harga itu sendiri. Oke. Ada lagi? Umi ya? Saya, Bu. Siapa Maksudnya, ini? Saya, Bu. Iya. Nia, iya. Kalau menurut saya, suatu negara tidak mempunyai sistem perekonomian itu akan hancur karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam negara. Bahan-bahan akan semakin naik, susah dicari. Oke, ada lagi? Wah, hampir semua nih ngomong ya. Saya, Bu. Iya. Jika sistem ekonomi tidak jalan, maka kegiatan ekonomi tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Dalam artian, kesejahteraan masyarakat dan pemerintah tidak akan tercapai karena tidak ada sistem ekonomi. Oke. Ada lagi sebelum kita bahas? Ada yang mau berpendapat lagi?
Oke. Dengan saya Tia, Bu. Tia. Menurut saya kalau di suatu negara nggak ada sistem ekonomi itu per kelompok dia akan mencari keuntungan tertinggi. Dia standar gitu, jadi tinggi-tinggian gitu harganya, maunya dia kasih harga untuk orang yang butuh gitu. Jadi berantakan. Gitu. Gak ada peraturan, jadi tidak teratur dalam contohnya kayak situs perdagangan gitu kan. Jadi siapa yang punya dia bisa meninggikan harga setinggi-tingginya yang dia mau, seperti itu. Iya. Oke. Terima kasih semua pendapatnya teman-teman. Ya, sekali lagi saya sangat kagum kalian semua menjawabnya dengan sangat baik dan semuanya berpendapat dengan baik. Jadi kalau tidak ada sistem ekonomi di suatu negara, itu tidak ada yang mengatur. Bayangkan tidak ada sistem di suatu negara. Artinya setiap individu itu bisa sesuka hati seperti tadi. Mau menjual barang sesuka hatinya, tidak ada berarti peraturan pajak. Bagi yang berpendapatan segini dikenakan pajak PPh 21, 25 sekian gitu. Jadi tidak ada aturan-aturan sehingga tadi ada kesenjangan. Tadi ada yang bilang tadi pendapatannya ya. Jadi pendapatan itu tidak seimbang. Ada kesenjangan pendapatan. Dan yang miskin makin miskin mungkin, yang kaya makin kaya. Terus tidak ada koordinasi antara pemerintah dengan masyarakat dengan baik mengenai sistem keuangan atau perekonomian. Dan pendapatan negara ya tidak bisa diatur. Jadi bisa kayak turun atau naik jadi enggak ini. Tadi ada yang bilang krisis moneter. Ya, bisa jadi terjadi krisis moneter seperti itu. Karena kalau orang yang bisa jadi dia monopoli dan harganya setinggi-tingginya dibikin. Dan bisa jadi krisis moneter seperti itu kalau tidak ada sistem ekonomi. Terus juga tadi bisa jadi seperti barter. Jadinya ya udahlah kita tukaran barang aja karena kan dia tidak punya apa-apa lagi yang bisa dijual beli. Pendapatannya juga apa, bisa jadi tidak adanya kerjasama yang baik seperti itu. Yang kalian bilang tadi benar semua. Tidak ada kerjasama yang baik sehingga mungkin jadi terjadinya tumpang tindih. Itu tadi kenapa ada yang mengatakan terjadinya tumpang tindih karena tidak adanya kerjasama yang baik, koordinasi yang dengan baik seperti itu. Tidak ada yang mengkoordinir. Itulah gunanya sistem, aturan-aturan seperti itu. Terus nanti ini saya bahas sistem ekonomi pasar, terpusat dan campuran itu di kegiatan belajar 3. Terus kegiatan utama bisnis, manajemen, pemasaran, dan keuangan. Tadi seperti yang saya bilang, jadi kalau tidak ada sistem ekonomi, jadi gimana manajemennya, pemasarannya gimana, keuangannya gimana. Terus jenis-jenis bisnis. 1, manufaktur. Manufaktur itu seperti pabrik dari barang yang tidak jadi seperti itu. Terus jasa, pertanian, pertambangan, properti itu seperti tanah, bangunan, rumah. Terus transportasi, mobil, motor dan lain-lain. Oke, ini banyak teorinya sih. Terus peluang dan tren bisnis masa depan. Jadi kalau kita mau buat bisnis, pasti kita buat perencanaan dulu. Nggak mungkin kita buat bisnis online pun kita pasti perencanaan dulu. Nanti kita mau beli barangnya dari siapa, ambil barangnya dari siapa, kira-kira di tempat itu produknya sesuai apa enggak, kira-kira dia terpercaya apa enggak, terus apa-apa aja sih syaratnya kalau kita mau beli barang dari tempat itu, apakah misalnya harus beli barangnya berjuta dulu atau bisa sistem order dulu baru barang datang seperti itu. Terus kita tadi ada yang bilang kalau kita mau buat bisnis itu harus buat visi misi dulu. Ya benar ya. Jadi kita mau buat visi misi itu
kalau kita buat bisnis, kita harus buat visi misi. Kira-kira apa visinya, apa misinya. Karena semua orang pasti buat bisnis. Misalnya bisnis online. Apa yang membedakan bisnis online kita dengan bisnis online yang lain? Jadi misalnya bisnis online kita, bisnis online kita misalnya amanah. Kita tidak mencari untung sebanyak-banyaknya, tetapi yang penting pelanggan senang, kami sudah senang. Seperti itu. Misinya adalah seperti itu. Terus gambaran industri atau bisnis sejenis analisa pasar. Kira-kira misalnya kita kalau bisnis online, kira-kira apa kekuatannya, apa kelemahannya, apa ancamannya, apa kesempatannya, itu SWOT, analisis SWOT. Ya, saya tandain ini, analisis SWOT. SWOT itu strength itu kekuatan. Jadi kita analisis dulu, apa kira-kira kekuatan bisnis kita dari bisnis yang lain. Misalnya bisnis online. Kira-kira bisnis online saya kekuatannya apa dibanding dengan bisnis online Setia. Terus W itu weakness, kelemahan. Kira-kira kelemahannya aku apa ya kalau buat bisnis online misalnya, atau kalau sudah buat bisnis, kira-kira bisnis online-nya aku kira-kira kekurangannya apa dari bisnis online-nya Tia. Kita nggak apa-apa gitu loh belajar dari bisnis online orang, bukan berarti kita meniru. Tadi kan ada kreativitas gitu kan, kita bisa buat inovasi baru, tetapi kita nggak ada salahnya belajar dari orang yang sudah lebih berpengalaman, atau yang kita lihat kira-kira apa yang mau kita pelajarin dari orang tersebut melalui bisnisnya dia. Nggak apa-apa, kita lihat kelemahan kita apa. Terus opportunity itu kesempatan. Kira-kira kalau kita bikin bisnis online di Taiwan, kira-kira kesempatannya bagus apa enggak? Kita kirim barang dari Taiwan ke Indonesia, kira-kira kesempatannya bagus atau malah menurut saya kesempatannya nggak bagus nih, kayak waktunya yang kurang tepat, atau memang tempatnya yang terlalu jauh, berat di ongkir gitu-gitu. Kita pertimbangkan kesempatan. Terus threat, ancaman, bisa ancaman dari luar ataupun dari dalam. Misalnya nanti kena bea cukainya berapa atau gimana, ancaman-ancaman yang kira-kira buat bisnis kita tidak berjalan dengan baik, seperti itu. Terus riset dan pemahaman pasar. Kita benar-benar paham nih mengenai pasar di Taiwan sama di Indo. Kalau kita mau bisnis online dari Taiwan ke Indo, kira-kira di Taiwan itu cara pengirimnya seperti apa, terus di Indo nanti terima barangnya seperti apa, pasarnya seperti apa, masyarakat yang mau kita guide untuk jadi calon konsumen kita itu seperti apa. Kira-kira kita sudah buat riset untuk bisnis online kita berjalan dengan baik. Kenapa seperti yang saya bilang tadi, kenapa kira-kira bisnis online itu tidak berjalan dengan baik atau tidak berhasil? Karena kita mungkin kurang riset, kurang pemahaman pasar, atau kita tadi analisis SWOT-nya kurang, atau misalnya sudah ada banyak. Jadi ngapain mereka pindah dari bisnis yang satu ke bisnis kita? Kalau kira-kira misalnya bisnis baju nih, online baju, mereka sudah langganan di Tia, kenapa saya harus buka bisnis baju yang baru? Nah, itu kan butuh pertimbangan. Kenapa kita harus menarik konsumennya si Tia biar kita beli? Misalnya daerahnya sama, seperti itu. Kita perlu pertimbangan seperti itu. Terus perencanaan lain-lain seperti operasional, biaya-biayanya gimana, terus perencanaan organisasional, kira-kira kita butuh karyawan apa enggak, kurir apa enggak, terus perencanaan finansial, keuangannya gimana, kita modal berapa, jual berapa, terus perencanaan perkembangan bisnis. Kira-kira kalau sudah berhasil, kita mau buka bisnis baru apa enggak, atau kita mau nawarin teman kita untuk join apa enggak. Terus perencanaan situasional. Jadi kalau ada situasi-situasi yang misalnya kayak virus corona nih, tiba-tiba virus corona, terus banyak dong jadinya yang depending barang kita gara-gara misalnya kurirnya nggak mau kirim barang. Jadi kira-kira apa yang kita lakukan dalam situasi-situasi seperti itu gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Tidak ngantuk ya? Banyak sekali ini materinya.
semangat ya, atau nanti kalau ada yang ngantuk boleh, siapa yang mau bersedia bernyanyi. Butuh kopi, Bu. Butuh kopi. Jadi ini ada peluang dan tren bisnis masa depan. Jadi kita harus lihat apa kira-kira penyebab kegagalan bisnis. Seperti yang saya katakan tadi, saya mau buka bisnis online baru, sementara si Tia udah ada. Saya kalah sama si Tia pada akhirnya gara-gara si Tia lebih berpengalaman daripada saya. Terus kompetisi manajerial si Tia lebih bagus dari saya karena saya tadinya masih baru, masih coba-coba. Jadi saya karena masih baru dan coba-coba, saya lalai jadinya. Masih coba-coba kok gitu, tidak serius menanggapinya. Jadinya saya itu bisa gagal, terus modalnya juga kurang, seperti itu. Jadi kalau kita gagal seperti itu, harusnya kalau kita mau berhasil, seharusnya kita kerja keras, berkompetisi seperti itu. Pokoknya saya harus bisa mengalahkan si Tia gitu misalnya. Saya butuh inovasi-inovasi. Terus juga saya lebih giat lagi bekerja agar saya bisnisnya bisa berhasil. Seperti itu. Terus oke, tadi ini udah. Ini faktor-faktor produksi. Jadi dalam bisnis itu kita juga memikirkan faktor produksi. Yang pertama itu sumber daya alam. Sumber daya alam ini segala sesuatu yang dari alam, misalnya tanah, hewan, seperti itu. Contoh bisnis yang menggunakan sumber daya alam apa? Pohon, Bu. Iya, apa contoh bisnis yang menggunakan sumber daya alam? Batubara, Bu. Pertamina, Bu. Tanah, Bu. Pertamina. Tanah, air. Iya, tanah, air. Tumbuhan. Iya, benar. Yang saya tanya, Genteng dan batu bata, Bu. Oke, perusahaan apa yang menggunakan sumber daya alam? Tadi ada yang jawab Pertamina. Ada lagi nggak? Batubara, Bu. Batubara, ada lagi? Freeport, Bu. Freeport. Pupuk kandang, PA. Oke. Ya, agribisnis. Iya. PLTA, agribisnis. Kelapa sawit, iya, minyak ya. Oke, agribisnis. Kalau itu agribisnis termasuk. Oke, benar. Sumber daya manusia. Contohnya apa? Sumber daya manusia banyak ini ya. Pabrik. Terus apalagi contoh perusahaan yang menggunakan tenaga manusia, pabrik, terus banyak. TKI. Apa itu kerjaannya? Dokter. Ya, benar. Swalayan, Bu. Swalayan. Saya penerjemah. Saya kaget waktu dibilang TKI. Iya, benar. Iya, penerjemah bahasa. Banyak ya. Oke, modal. Jadi setiap perusahaan itu pasti butuh modal. Ada nggak yang nggak butuh modal? Nggak ada, Bu. Ada, Bu. Apa? Tiga. Apa? Modal tenaga itu. Itu modal tenaga. Modal tenaga. Ya kan, semua butuh modal. Kalau misalnya kan pijat urut misalnya kan dia butuh tenaga juga, terus butuh keahlian memijat. Kalau misalnya dia tidak punya keahlian memijat, nanti bisnisnya nggak berhasil. Karena orang-orang lihat atau merasakan dia tidak punya keahlian sebagai seorang pemijat. Jadi punya modal juga kan, modal keahlian sama modal tenaga. Jadi setiap bisnis itu pasti punya modal. Baik itu uang, tenaga,
ataupun keahlian seperti itu. Terus kewirausahaan, banyak ya wirausaha. Contohnya apa? Ya, contoh wirausaha buat bisnis. Bengkel, Bu. Iya, Laundry, Ibu. bengkel, laundry. Cleaning service, warung kopi, Bu. Warung kopi. Juragan empang, Bu. Juragan empang. Ya benar, lucu sekali. Ya. Tukang cukur. Iya, benar. Tukang cukur. Terus yang kedua, lingkungan bisnis, lingkungan sosial, lingkungan industri, lingkungan ekonomi, lingkungan global. Apa itu lingkungan sosial? Saya, Bu. Iya, saya Irfan. Jadi lingkungan sosial itu kita lihat yang di sekitar kita mayoritasnya apa. Oke. Misalnya kita berjualan di Indonesia kan mayoritasnya kan Islam. Terus kita misalnya ada orang mau menjual daging bakso B2 lah. Iya. Kita kan harus memikirkan matang-matang. Di lingkungan sosial itu kita kebanyakan muslim. Jadi ya jangan disitulah. Oke. Terima kasih Irfan. Saya boleh menambahkan, Bu? Boleh Tia, boleh sekali. Menurut saya, lingkungan sosial itu adalah di mana tempat masyarakat saling berinteraksi satu sama lain dan melakukan hal-hal yang bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungan yang lain. Begitu, Bu? Ya. Oke. Lanjut lingkungan industri. Siapa yang mau bantu menjawab? Oke, satu-satu. Iya, silakan. Lingkungan industri adalah lingkungan yang berada di sekitar tempat industri yang menangkap layar, membeli produk. Oke. Ada lagi? Tadi ada lagi yang mau ngomong tadi. Lingkungan industri, lingkungan di mana perusahaan itu berada. Iya. Oke, lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi. Saya, Bu. Oke. Lingkungan ekonomi adalah negara yang tempat organisasi internasional beroperasi. Oke. Itu Dewi ya? Ada lagi? Aku, Bu. Lingkungan ekonomi merupakan kondisi perekonomian di sekitar perusahaan. Ya. Ada lagi? Lingkungan global. Saya, Bu. Tunggu, itu siapa tadi? Monia dulu apa sih? Lingkungan global adalah elemen di luar negara di mana perusahaan beroperasi yang mana potensial mempengaruhi kinerja perusahaan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Oke, benar sekali. Nia tadi mau nambahin ya? Ya, lingkungan global merupakan lingkungan yang mempengaruhi semua kondisi perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oke, ini yang belum berbicara ada 2 orang. Ayo, saya lagi menunggu yang 2 orang ini untuk berbicara.
Saya Bu. Iya, silakan. Lingkungan global adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia baik langsung maupun tidak langsung. Oke, benar sekali. Oke, lanjut ke perkembangan bisnis. Jadi dulu kala tidak ada bisnis online. Dulu kala cuman jual beli itu cuman barter tadi seperti kata Jaini. Terus juga orang-orang juga tidak tahu menggunakan teknologi. Sekarang teknologi sudah banyak banget macam-macamnya. Sekarang kita aja makan mau tinggal pencet aja dari handphone, tiba-tiba makannya udah ada kan kalau di Indo. Gojek, Grab, seperti itu. Banyak banget online bisnis yang sekarang. Terus peningkatan heterogenitas atau diversitas. Nah, jadi karena masyarakat kita beragam-ragam, banyak banget macamnya, jadi juga perkembangan bisnis juga banyak macamnya. Banyak banget bisnis yang mungkin menurut kita dulu agak aneh, tapi sekarang jadi biasa aja. Ada nggak kira-kira kalian nganggap kayaknya bisnisnya ini agak aneh sih, cuman orang-orang butuh. Kira-kira apa? Ada nggak? Pawang hujan Bu. Apa? Pawang hujan. Apa itu? Apa? Pawang hujan. Ada bisnis pawang hujan ya? Ada jasa itu Bu. Kalau di desa kalau mau hajatan kan biasanya orang kan takut hujan, takutnya nggak ada yang datang. Biasanya pakai jasa itu. Oh, Di tempat saya. iya. Itu karena tadi beragam-beragam kebutuhan orang. Ada lagi nggak? Saya itu yang paling bingungnya itu bisnis itu tadi jasa followers ya. Tapi orang-orang kan butuh kan untuk misalnya followers itu untuk misalnya jualan online gitu-gitu. Ya mereka beli followers gitu. Padahal kalau kita lihat dulu followers Facebook aja dulu kita nggak tahu apa gitu kan. Beli followers gitu. Tapi ya itu tadi karena orangnya beragam tadi heterogenitas. Jadi kebutuhannya juga untuk jualan bisnis kan. Jadi orang-orang butuh followers, butuh konsumen untuk kita menawarkan barang yang kita jual seperti itu. Ada lagi nggak kira-kira yang menurut kalian bisnisnya ini kayaknya agak gimana gitu? Aneh Bu, ada Apa? ini punyanya siapa sih? Gak jadi kalau nggak salah itu tuh bisnis kayak batu peliharaan gitu Bu. Batu peliharaan. Bisnis batu peliharaan, jadi kayak dia tuh batu diperjualbelikan dan itu untuk dipelihara katanya. Kan itu aneh, tapi dia sukses di situ. Oke. Kayak di batunya itu ada suatu kepercayaan apa gitu yang kayak paralel gitu. Oke. Oke. Terus ini ya kalau dilihat dari kita beragam-ragam beragam-ragam manusia yang ada di bumi ini, kita kan lagi ngomongin peluang dan tren bisnis masa depan. Tahu produknya Alexa? Ada yang pernah dengar nggak produknya Alexa? Alexa. Jam tangan bukan, Alexander itu beda, itu merek. Alexander. Alexa itu dia Akhirnya jam tangan. itu Alexander ya. Alexander beda lagi ya. Alexa bentar ya. Alexa itu produknya jadi dia itu kalian pernah lihat tahu
teknologi suara nggak? Jadi kalau misalnya kita ngomong matikan ini, dia akan mati. Iya. Nah, itu produknya Alexa, salah satu produknya Alexa yang dijual di Amazon. Jadi kita misalnya ada alarmnya bunyi, terus kamu belum makan, kamu gini-gini, dia bisa order makanan sendiri gitu. Misalnya makanan kamu yang ini akan basi dalam beberapa hari, kamu butuh order apa enggak? Terus dia bilang iya, terus nanti di order. Nah, itu nanti akan seperti itu untuk beberapa tahun ke depan. Jadi kita tinggal mengatakan dengan suara, nanti akan diikutin oleh si suara itu, itu salah satu produknya Alexa. Tapi itu masih banyak kelemahannya ya. Alexa ini sekarang masih belum dikembangkan dan itu mungkin bisa akan sempurna di beberapa tahun ke depan. Karena sekarang kelemahannya itu dia tidak bisa mendeteksi suara kalau itu pemiliknya atau bukan. Nah, itu kelemahannya yang sekarang ini. Jadi orang-orang masih berpikir untuk membeli produk tersebut gitu. Terus juga itu saya ingin tanya tentang yang produknya Alexa itu kan katanya belum bisa mendeteksi pemilik suara, berarti dia belum ada settingan buat kayak hanya mendengarkan suara dari pemiliknya aja gitu. Jadi setiap suara pun dia tangkap gitu ya. Iya, kayak Siri. Kalian pernah main Siri bukan? Iya. Dia jadi Alexa ini kayak asisten pribadi kita gitu. Asisten pribadi Amazon Echo, dia nanti dijual di Amazon. Kami belajar itu kemarin di kelasnya teknologi inovasi teknologi. Jadi dia belum bisa mendeteksi suara dan produknya Alexa ini memang termasuk mahal seperti itu. Kalian tahu kayak vacuum cleaner yang berjalan gitu kan? Mungkin nanti bisa ngomong juga. Mungkin vacuum cleaner kedepannya mungkin bisa akan ngomong juga, kita nggak tahu gitu. Jadi itu masih ada beberapa kelemahannya dan mungkin di beberapa tahun kemudian bisnis ini mungkin bisa menjamur karena produknya Alexa itu masih termasuk mahal. Kita nggak tahu. Kita kan juga lihat ya iPhone dulu kan kita anggap mahal banget dengan teknologi yang ditawarkan iPhone. Tapi sekarang kita lihat ada handphone yang sekelas iPhone tapi harganya jauh di bawah iPhone. Misalnya kita bilang aja Xiaomi, tidak kalah saing dengan fitur-fiturnya iPhone gitu, dengan kamera bagus, memori internal bagus, tapi dengan harga yang terjangkau. Mungkin di beberapa tahun kemudian kita bisa menikmati teknologi-teknologi yang menurut kita mustahil akan terjadi, tetapi terjadi dengan harga yang bisa, dengan harga kompetitif lah, harga masyarakat seperti itu. Itu karena tadi kebutuhan orang pun berbeda-beda, jadi inovasi itu terus berkembang sesuai dengan tren dan zamannya. Jadi jangan kaget nanti waktu kalian sudah nikah, punya anak besar, nanti anak kalian minta ini, jangan bilang mama dulu waktu masih kuliah nggak gini gitu, karena teknologi sudah beda, jangan disama-samain.